Selamat pagi bagi kita semua, Amang Inang dan simpatisan warga jemaat GKPA dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari yang ke-173 2022. Sebelum kita memulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks renungan harian pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. For I am not aware of anything against myself, but I am not acquitted because of this. The one who judged me is the Lord. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini akan bertemakan yang menghakimi kita adalah Tuhan. Yang menghakimi kita adalah Tuhan. Pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa yang berhak menghakimi kita adalah Tuhan, bukan manusia. Ini pernyataan yang menarik untuk kita dalami nantinya. Karena apa? Karena manusia tidak punya hak untuk menghakimi entah dasar apapun. Tidak boleh. Tidak ada hak kita menghakimi orang. Karena yang berhak menghakimi kita hanyalah Tuhan. Nah, itu artinya bahwa tidak seorang pun yang mau diperlakukan tidak adil. Termasuk dihakimi kinerjanya secara tidak sadar atau tidak benar. Segala hal yang telah dikerjakan dengan baik harusnya harus diapresiasi, dihargai, diberikan penghargaan, reward. Tetapi jika ada memang kesalahan, maka dia perlu dibimbing, diarahkan, supaya jangan melakukan hal yang salah. Tetapi itu rupanya menjadi polemik di kala Paulus melayani di Korintus kala itu. Paulus menghadapi penghakiman dari sekelompok orang-orang di Korintus. Ada orang-orang yang merasa diri lebih benar, lebih baik, yang merasa diri lebih hebat, lebih tahu. Mereka menghakimi Paulus. Terkadang kita menjumpai hal-hal seperti itu di tengah-tengah gereja. Warga jemaat saling menghakimi. Ada yang menghakimi pendeta, menghakimi penatua, sintua, menghakimi sesama jemaat. Artinya jemaat itu merasa lebih hebat dari orang lain. Bicara gereja dia lebih hebat tentang gereja. Bicara firman dia lebih hebat dari sang pendeta. Dia menghakimi. Artinya dia lebih hebat dari segalanya. Itu terjadi juga pada masa kini. Lalu bagaimana respon Paulus tatkala dia dihakimi oleh orang-orang Korintus? Ini yang menarik yang kita pelajari dari teks ini. Dia menghadapi sekelompok orang yang tidak menyukainya. Dan nas hari ini Paulus berkata, sebab aku memang tidak sadar akan sesuatu. Paulus tidak sadar akan sesuatu yang dikerjakannya kala dulu. Tetapi bukan karena apa yang tidak sadar dilakukannya dulu itu dia dibenarkan. Bukan. Paulus dengan rendah hati mengakui kekurangannya. Paulus dengan rendah hati mengakui kekurangannya. Dia mungkin teringat masa lalunya yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itu disebutnya sesuatu perbuatan di luar kesadarannya. Artinya dia tidak sadar kalau dia menganiaya orang Kristen kala itu.
Dan itu tidak dibuat menjadi sebuah kebenaran oleh Tuhan kala dia menjadi pengikut Tuhan. Tidak. Ia menyebutnya perbuatan yang tidak disadarinya itu menjadi sesuatu yang tak berguna lagi. Tanpa bermaksud mencari pembenaran, Paulus rela dihakimi. Kalau kita baca nanti ayat 3 sebelum nas hari ini, dia pun rela dihakimi. Hakimilah aku atas perbuatan aku yang tidak kusadari dulu. Dengan kerendahan hati, Paulus pun mau diadili. Bagi Paulus, yang menjadi penekanan adalah ketika tiba saatnya nanti, bahwa bukan manusia lagi yang menghakimi dia, tetapi Tuhanlah yang datang menghakimi Paulus. Jadi manusia tidak punya hak menghakimi, tetapi Paulus meyakini Tuhanlah yang akan menghakimi dia. Itu yang disebut dalam nas hari ini. Sekarang Tuhan datang menghakimi. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Paulus? Memang pada ayat yang kelima kita akan melihat bahwa Tuhan belum datang kala itu. Sehingga penghakiman Tuhan belum terjadi bagi Paulus. Tetapi saat Tuhan tidak datang, belum datang kala itu, apa yang dilakukan Paulus? Sambil menanti penghakiman Tuhan, Paulus terus bekerja dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Dia tidak peduli dengan penghakiman manusia, tidak peduli dengan kritikan manusia, tetapi dia terus melayani. Jadi kalau kita dihakimi orang, dituding orang, difitnah orang, jangan berhenti melakukan kebaikan, tapi terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan demi memuliakan Tuhan. Bagi Paulus, selama masih dunia ini ada kehidupan, selama dunia ini diberi dia hidup di dunia ini, Paulus akan terus melakukan kebaikan. Dia akan terus giat selama ia dipercaya oleh Tuhan. Itu yang menarik dari nats hari ini. Pertanyaan kita sekarang begini. Apa yang hendak kita pelajari dari nats hari ini? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari nas hari ini. Pertama, hidup ini bukan soal apa kata manusia tentang kita. Hidup ini bukan soal apa kata manusia tentang kita. Tetapi yang menjadi fokus kita ialah apa kita menurut Tuhan. Apa kita ini menurut Tuhan. Itu yang penting. Bukan apa yang dikatakan orang kepada kita. Tetapi apakah kita ini menurut Tuhan. Itu jauh lebih penting. Daripada sibuk kita mendengar apa kata orang tentang kita. Tetapi lebih baik ialah apa kita menurut Tuhan. Artinya apakah tindak, perilaku, sikap, kata-kataku ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah fokus kita sekarang. Artinya menjadi pribadi yang dipercaya Allah itulah yang terpenting. Di dalam ayat 2 Paulus mengatakan, kalau aku dipercaya oleh Tuhan, itu jauh lebih penting daripada memikirkan kata orang kepada kita. Jika engkau dipercaya Tuhan, maka engkau adalah orang yang layak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ini, dunia boleh menghakimi kita, tapi penting bagi kita ialah kita adalah orang yang dipercaya, orang benar. Paulus tidak peduli jika orang lain menghakiminya. Karena ia tahu Tuhanlah yang menghakiminya, bukan manusia. Ketika kita berhenti memedulikan citra kita di hadapan dunia dan sebaliknya kita memerdulikan apa yang Tuhan pikirkan mengenai karakter kita, ini akan membuat kita berhenti mencari pengakuan dunia. Jadi jangan cari waktu untuk meminta perhatian dunia, tak perlu. Tapi mintalah, carilah perhatian Tuhan, yaitu dengan dipercaya melakukan pelayanan bagi orang lain. Itu yang pertama. Jangan peduli dengan apa kata orang tentang kita, tetapi fokuslah tentang apa kita menurut Tuhan. Yang kedua, kita tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, melainkan fokus pada apa yang Tuhan pikirkan. Kita sampai pada kerendahan hati. Jadi kita lebih fokus pada
Apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Dan kita sampai pada kerendahan hati. Intinya ialah jika orang berkata-kata kepada kita, jangan peduli, tetapi harus sampai pada melayani dengan rendah hati. Bukan memikirkan diri sendiri lebih banyak atau memikirkan diri sendiri lebih sedikit. Bukan itu persoalannya. Tetapi mengurangi memikirkan diri sendiri. Itu jauh lebih penting. Jadi bukan kita memikirkan lebih banyak diri kita atau memikirkan diri kita lebih sedikit. Bukan itu. Tetapi kita mengurangi diri kita sendiri. Mengurangi memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kita menambah memikirkan kehendak Tuhan. Itu jauh lebih penting. Sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan soal diri kita. Apakah engkau gemuk, kurus, cantik, ganteng, jelek, dan kaya, miskin. Tak perlu itu. Yang penting ialah kita berharga, rendah hati, melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hidup ini tidak penting penilaian orang lain atau jemaat. Tak perlu penilaian orang lain atau jemaat kepada kita. Tak perlu. Penilaian dunia itu pun tak perlu. Tetapi yang terpenting ialah penilaian Tuhan kepada kita. Saya ulangi, yang penting ialah penilaian Tuhan terhadap kita. Bukan penilaian jemaat atau penilaian orang lain terhadap kita. Tapi yang penting bagi kita ialah penilaian Tuhan terhadap kita. Paulus dalam pelayanannya di Korintus tidak luput dari penilaian jemaat. Mereka menilai, menghakimi Paulus dengan bertanya, dari mana hikmat yang diterima oleh Paulus? Mereka menilai pemberitaan dan kefasihan Paulus itu hanyalah omong kosong. Ketika mereka memilih Apolos, Kefas, itu hanyalah memilih kelebihan Apolos, kelebihan Kefas dibanding kelebihan Paulus. Lalu menanggapi hal ini, Paulus mengatakan, tidaklah penting penilaian orang lain atau jemaat daripada penilaian Tuhan terhadap diriku. Mengapa? Karena manusia tidaklah maha tahu. Saya ulangi, manusia tidaklah maha tahu. Sehingga dia tidak punya hak menilai orang lain, menghakimi orang lain. Manusia hanya bisa menilai dari luarnya saja. Tidak memahami kedalaman hati manusia. Standar manusia juga bisa berbeda-beda. Bahkan Paulus juga berkata, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Artinya apa? Meskipun Paulus merasa telah melakukan yang benar, tetapi Paulus tidak pernah memakai penilaian dirinya sebagai kebenaran. Yang berhak menilai menghakimi manusia hanyalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hidup, pekerjaan, pelayanan, atau apapun kepada kita. Nah, hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh memberikan ataupun mendengarkan masukan. Juga bukan berarti kita tidak boleh memutuskan suatu perkara, mana yang benar, mana yang salah. Semua itu boleh, tetap harus kita lakukan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Namun, menghakimi dilarang oleh Paulus dalam ayat yang kelima. Bermakna menganggap orang lain buruk salah berdasarkan penilaian pribadi kita. Itu hindarilah. Ketika Paulus mengingatkan bahwa yang berhak menilai hanyalah Tuhan, justru berarti standar yang diberikan kepada kita jauh lebih tinggi. Yaitu kebenaran Tuhan. Karena itu, apa yang mau kita renungkan pada hari ini? Marilah kita tidak lagi sibuk hidup menurut penilaian orang lain demi penerimaan orang lain terhadap kita. Saya sibuk mengurusi diri saya supaya orang lain menilai baik kepada saya, supaya orang lain menerima saya dengan baik. Tak perlu itu. Tetapi marilah mencari penilaian Tuhan. Sehingga kita hidup menurut kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Melayani dengan rendah hati. Dan melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Supaya kami tidak menghakimi sesama manusia. Karena kami tidak maha tahu. Tetapi Tuhanlah yang berhak menghakimi kami. Agar kami tidak fokus pada penilaian orang terhadap
kami, tapi kami menanti penilaian Tuhan bagi kami. Karenanya ajar kami untuk mulai rendah hati, bukan untuk mencari penilaian orang, supaya kami diterima orang. Tapi kami hendak dinilai oleh Tuhan, supaya berkenan kepadamu dengan rendah hati, memuliakan Engkau, membawa damai sejahtera bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan prokes, pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Horas, horas, horas.